Tafadhol, mohon izin Biblah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan orang tua kita Al-Habib Abdullah bin Tahir, mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan, keafiatan, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah, dan begitu juga seluruh ahlul bait dimanapun berada. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, selalu berada dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah. Yang kita muliakan Tuan Guru Kiai Haji Mulyadi MA, juga akhina fillah Tuan Guru Haji Syamsul Fajri LCMA yang tadi telah memberikan tausiah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keafiatan, selalu berada dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan insya Allah menjadi salah seorang da'i, pembimbing umat yang insya Allah akan dibanggakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan juga sahibul majlis Guru Haji Ami Mahmud, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, keafiatan, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah. Begitu juga seluruh tokoh masyarakat yang hadir, Bapak Ibu hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam ini kita bergembira di dalam perkumpulan ini, perkumpulan untuk memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana para jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun orang di dunia ini yang dicintai lebih daripada Sayyidina Muhammad, dan tidak ada satupun di dunia ini manusia yang orang-orang beradab kepada beliau lebih dari Sayyidina Muhammad. Al-Imamul Baihaqi menceritakan bahwa ada salah seorang sahabat Rasulullah ketika berbincang dengan Sayyidina Utsman. Sahabat ini bernama Sayyidina Kubas. Kubas ini beliau lebih tua daripada Sayyidina Utsman, tetapi secara umur beliau bahkan juga lebih tua daripada Sayyidina Rasulullah. Jadi suatu hari beliau bertanya kepada Kubas, Sayyidina Utsman, karena Sayyidina Utsman ini dengan Rasulullah beliau lebih muda sekitar 6 tahun, sedangkan Kubas lebih tua dari Rasul. Cuma bagi Sayyidina Utsman itu samar, lebih tua Kubas kah, lebih tua Nabi kah? Maka beliau mencoba untuk memastikan kepada Kubas. Dia katakan, ya Kubas, anta akbaru min Rasulillah. Artinya pian itu lebih tua, karena bahasa Arab itu biasa dikatakan akbaru sinnan. Apakah kamu lebih tua daripada Rasulullah? Menggunakan kalimat akbar itu biasa. Ketika ditanya dengan pertanyaan begitu, maka Kubas menjawab, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbaru minni. Ujarin Rasulullah itu akbar minni wa ana aqdamu. Nah, itu kalimat yang beliau pilih, kalimat akdam. Cuma jarsirin aku nang tadahulu, minhu miladan, lebih dulu daripada Nabi kelahiranku. Padahal dalam bahasa Arab biasa digunakan kalimat akbar, tetapi beliau tidak menggunakan kalimat itu adaban bin Nabi, karena menjaga adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena manakala kita melihat bahwa Rasulullah itu Allah puji beliau karena akhlak beliau, innaka la'ala khuluqin azim, maka kita sebagai umat, jikapun kita berakhlak, orang pertama yang paling pantas untuk kita tujukan akhlak kita adalah kepada Sayyidina Rasulullah.
Para ulama mengatakan bahkan Allah sendiri ketika menceritakan tentang para anbiya, Allah menggambarkan bagaimana watak umat-umat bahari terhadap nabi mereka. Coba pian perhatikan bagaimana orang-orang di zaman Nabi Allah Nuh. Mereka berkata kepada Nabi Nuh, Allah menggambarkan dalam Al-Quran, qalu, mereka umat Nabi Nuh berkata kepada Nabi Nuh, ya Nuh, qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Nuh, pian ini terlalu banyak mendebati kami. Bahasa kita tuh kami menyampaikan ini pian debati. Sudah fa'tina bima ta'iduna. Kalau begitu datangkan aja mana siksa yang selama ini pian in kunta minas shadiqin, kalau memang pian bujur. Yang jadi perhatian kita bagaimana mereka dengan seenak udelnya mengatakan Nabi Nuh itu dengan kalimat ya Nuh. Nyamannya nyambat Nuh. Jaka ibarat kita tuh misalnya ada presiden kita datang ke sini Pak Jokowi, pian mengio jok aja pian. Mau kada tempeleng pas pampres pian. Ujar pas pampres kada beadabnya lawan presiden. Jok. Ini umat Nabi Nuh kepada Nabi Nuh dikatakan ya Nuh. Nah itu juga kelakuan umat Nabi SAW berfirman dia dalam Al-Quran, qalu, umat Nabi SAW berkata ya Saleh, qad kunta fina marjuwan qabla hada. Lempeng aja seenak udelnya mengatakan ya Saleh. Kita aja rasanya lawan guru kada wani nyambat ngaran. Nah kemudian bahkan Hawari yang dekat dengan Nabi Isa, idz qala al-hawariyun, ketika para Hawari bertanya kepada Nabi Isa, mereka berkata ya Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka ay yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama. Menantang Nabi Isa, Tuhan kawalah menurunkan makanan mulai langit. Dan berkata ya Isa bin Maryam. Padahal Hawari. Tetapi kita umat Nabi Muhammad ini Allah mewanti-wanti para jemaah. Nah, Allah mewanti-wanti. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'd. Jangan sekali-sekali kamu menjadikan panggilan Nabi Muhammad itu seperti kamu memanggil orang lain. Jangan seenak udelmu kamu memanggil Nabi itu dengan kalimat Muhammad saja. Hati-hati para jemaah. Ini bukan sesuatu yang kecil dalam pandangan Allah. Bahkan para ulama mengatakan ketika Allah sendiri mengkhitab para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Allah panggil mereka dengan nama saja. Allah berfirman, ketika Allah berfirman kepada Nabi Allah Adam, Allah katakan ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu ragadan haitsu syi'tum. Allah katakan ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam, Adam. Allah biasa saja menyebut Adam dengan ya Adam. Allah katakan ya Yahya khudil kitaba biquwwah, ay ta'allamal kitaba bijiddi wal ijtihad. Wahai Yahya khudil kitaba biquwwah. Allah katakan ya Yahya. Oh, wa amma fi haqqin nabi, adapun pada hak Rasulullah, carikan di dalam Al-Qur'an. Carikan di dalam Al-Qur'an. Adakah Allah mengkhitab Nabi Muhammad secara langsung menggunakan nama? Pian kada akan temukan para jamaah. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran Allah mengkhitab Rasul secara langsung dengan nama, tidak ada. Jadi Allah bila mengkhitab Nabi, Allah selalu katakan ya ayyuhan Nabi atau ya ayyuhar Rasul. Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Tidak akan Allah katakan ya Muhammad, selalu Allah katakan ya ayuhan Nabi atau ya ayuhan Rasul, kecuali itu sifatnya bukan khitab. Jadi Allah katakan wa ma Muhammadun, bukan khitab, tapi itu pun selalu ditambah berikutnya dengan wa ma Muhammadun illa Rasul. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin
Nah, jadi semua tentang Nabi ini berbeda pada jemaah. Nah, adapun Nabi sendiri, Nabi itu orang yang tawadu. Seperti yang guru ceritakan tadi, Nabi anu sandal saurang. Dan Nabi berjalan itu kan dengan posisi kaki yang kokoh. Dan dikatakan dalam riwayat berjalan beliau agak sedikit lebih cepat ketimbang yang lain. Tapi setiap kali beliau berjalan merasa berada di depan para sahabat yang lain, maka Nabi akan melambat karena tidak mau berjalan di hadapan mereka. Sehingga Al-Imam Tirmidzi menulis satu bab khusus di dalam syama'il beliau dengan babu tawadu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membicarakan tentang tawadu'nya Nabi. Tapi para jamaah, kita jangan salah. Jangan kita kira dengan tawadu itulah Nabi dimuliakan oleh Allah. Berbeda dengan kita yang dikatakan man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah. Manakala seseorang tawadu, merendahkan dirinya karena mencari keridhaan Allah, Allah akan angkat dia. Kalau kita mungkin kita tawadu, benar-benar tawadu, mungkin kita akan mulia dengan ketawaduan itu, tapi tidak dengan Sayyidina Muhammad. Para ulama mengatakan tawadu'a sallallahu alaihi wasallam liyusyarrifa maqamat tawadu. Nabi Muhammad itu bersifat tawadu adalah untuk memuliakan makom tawadu itu. Nabi bersifat sabar ketika kita dikatakan innallaha ma'a. Sedangkan Rasulullah itu tidak pernah keluar dari hadrat Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Ajibah bahwa sebenarnya Rasulullah itu tidak pernah keluar dari hadrat Allah. Jadi sabar atau tidak, syukur atau tidak, sebenarnya semua itu beliau pakai daripada akhlak-akhlak yang baik yang dikatakan walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlak. Itu semua ujar ulama, akhlak-akhlak yang baik itu dipakai oleh Rasulullah adalah untuk memuliakan akhlak tersebut. Sehingga kita umat yang datang setelah beliau, ketika kita memakai sifat tawadu itu, kita memakai syukur itu, maka kita akan dimuliakan Allah karena memakai suatu sifat yang sifat itu pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya menarik para jamaah, ada salah seorang keluarga Rasul, cucu Nabi. Kita di dalam tasawuf, para ulama mengatakan imam kita adalah Sayyidina Al-Junaid. Sayyidina Al-Junaid itu belajar kepada paman dan guru beliau yang bernama Sayyidina Sari As-Saqati. Sari itu belajar kepada gurunya Sayyidina Ma'ruf Al-Qarhi. Sayyidina Ma'ruf itu belajar kepada gurunya yang bernama Sayyidina Ali Ar-Ridha. Sayyidina Ali Ar-Ridha ini anak daripada Sayyidina Musa Al-Qadim. Ali Ar-Ridha ini cicit Nabi pada jamaah, karena Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Qadim ibn Sayyidina Ja'far Shadiq ibn Sayyidina Muhammad Al-Baqir ibn Sayyidina Ali Zainal Abidin ibn Sayyidina Husain ibn Ali bersama Fatimah bintul Habib sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali Ar-Ridha itu memiliki sholawat yang unik, memiliki satu syirat sholawat yang unik. Di dalam kesehariannya beliau selalu mengulang sholawat ini. Beliau berkata, Allahumma sholli ala man syarrafta sholata bis sholati alaih. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada orang yang sembahyang itu menjadi mulia karena nama beliau disebut di dalamnya. Coba pian bayangkan, bukan Nabi yang menjadi lebih hebat karena nama beliau disebut dalam sholat, tapi sholatnya yang menjadi hebat karena nama Nabi disebut di dalamnya. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Unik para jemaah, luar biasa. Makanya para ulama mengatakan ketika itu hati Rasul dibasuh dengan Zam-Zam, bukan Nabi yang menjadi hebat karena tersentuh Zam-Zam, maka Zam-Zam itu menjadi mulia karena bersentuhan dengan Sayyidina Muhammad. Itulah kenapa para ulama mengatakan ketika kita berbicara tentang semua urutan air, para ulama mengatakan bahwa air yang paling afdol adalah air yang keluar dari jari-jari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alal itlaq.
lebih daripada Telaga Kautsar, lebih bahkan daripada Zam-Zam atau apapun yang keluar dari jari-jari. Setiap apapun yang bernisbah kepada Rasulullah itu bukan sesuatu yang sepele. Makanya biar akan temukan para jamaah, Al-Imamul Bukhari meriwayatkan daripada Sayyidina Urwah bin Mas'ud bagaimana para sahabat ini menggambarkan tentang bagaimana mereka dengan Rasul. Dikatakan ma'an khama Rasulullah nukhamatan illa waqa'a apa fi kaffi rajulin min ashabi. Tidaklah Rasulullah meludah terkecuali ludah itu jatuh di telapak tangan daripada sahabat. Kalau bahasa kita sahabat itu berabut menanai. Wah, ini siapa nang beludah orang menanai? Tapi kita tidak heran, ini ludah Nabi. Ada seorang ulama berasal dari desa Dau'an. Dau'an itu satu kampung tua. Yang dari kampung Dau'an ini, kalau bubuhan Sadah Ali Ba'alawi itu keluarga Albar. Kayak Ahmad Albar tuh, artis. Keluarga siapa lagi? Keluarga Al-Muhdar. Itu mereka berasal dari kampung ini nih, yang terkenal dengan madunya tuh. Nah, itu di Dau'an ada seorang ulama bernama Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Beliau mensyarahkan satu kitab yang cukup besar, kalau tidak dikatakan yang paling besar, menerjemahkan kitab Safinah yang bernama Ghayatul Muna. Beliau membawa pandangan sementara fuqaha, yang mengatakan bahwa istinja itu wajib. Para jamaah mungkin istinja tahu kan? Istinja apa istinja? Ya, karena perlu dijelaskan lagi istinja loh, kita semua setiap hari lakukan kok. Ketika kita buang kotoran, kita beristinja. Istinja itu kan wajib. Masa kita habis bekamih begitu aja? Sedangkan Nabi Muhammad melewati dua kuburan. Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Tentang dua orang yang sedang disiksa di kubur, salah satunya kan karena masalah bekamih kada beres. Nah, ini istinja para jamaah wajib hukumnya bagi kita, illa fi haqqin nabi jalul, terkecuali pada Rasulullah. Sebagian fuqaha berpandangan istinja itu wajib bagi kita tapi tidak wajib bagi Nabi. Kenapa? Karena tidak ada yang keluar sesuatu daripada Rasulullah terkecuali hukumnya suci. Ulama katakan far'ut tahir. Tidak ada yang keluar dari Rasul itu kecuali suci. Makanya kita tidak akan bisa terlalu lancang jika kita katakan Rasulullah buang kotoran. Rasulullah tidak membuang kotoran pada jamaah. Makanya para ulamanya mengatakan Rasulullah misalnya membuang air, atau Rasulullah melepaskan sesuatu yang berlebih dari tubuh beliau. Mereka tidak katakan Rasulullah buang kotoran. Kenapa? Karena tidak keluar dari Nabi kecuali sesuatu yang suci. Di dalam sebuah hadis pernah Rasulullah itu berbekam. Biar bahasa sini apa? Besungu. Ketika Rasulullah berbekam, beliau pesani keponakan, itu kan adalah keponakan sepupu Sayyidina Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini adalah keponakan Nabi karena Zubair itu sepupu Nabi. Sayyidina Zubair bin Awam itu adalah dangsanak dari Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa alaihassalam, itu beliau punya dangsanak namanya Awam. Awam ini kawin dengan bibi Nabi yang bernama Sofiyah, melahirkanlah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam melahirkan anak namanya Abdullah bin Zubair, hitungannya keponakan Nabi, artinya kemanakan sepupu. Abdullah bin Zubair, Nabi katakan, ujar Nabi, Abdullah ini darahku buang ke tempat yang orang tidak melihat. Akhirnya oleh Abdullah bin Zubair dibawa keluar, kadalawas balik dengan keadaan tempat itu kosong. Nabi tanya, Abdullah kamu kemana kan itu darah? Ujar sini sudah ulun buang. Kan pintar jawab, lebih bujur jepang dibuang. Ujarnya aku curiga jangan-jangan ikan minum nih darah. Abdullah bin Zubair jujur,
Karena memang sirin minum, zin pada akan sirin minum. Tapi itu darah lah, baru darah lah. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Ummu Aiman itu pernah apa? Itulah masalah darah itu. Nabi kata apa redaksinya kalau tidak khilaf? Apa wailaka minan nas wa wailun nas minka gitu kama qala al-habib. Ada sebuah riwayat yang dikatakan Imamul Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid. Beliau meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khalata damahu dami falam yamassahun nar." Orang yang darahnya bercampur dengan darahku tidak akan disentuh oleh api neraka. Diriwayatkan Imamul Haythami dalam Majma'uz Zawaid. Ibu angkat Nabi yang Nabi katakan ummi ba'da ummi. Awalnya adalah budak abah Nabi, kemudian bersama mama Nabi, kemudian ketika mama Nabi wafat di Abwa, beliau yang membawa Nabi yang bernama Ummu Aiman. Ini mama oleh Nabi. Mama lah, memang mama seperti ibu bagi Nabi. Ummu Aiman ini dikatakan beliau itu pernah, kan Rasulullah itu bila malam ketika ingin membuang air, tadi kada seperti sekarang kita ada WC. Ada WC loh mudah. Dan istilah tayamum nang jar guru tadi rasa-rasanya hampir jarang hari ini kita tayamum. Hampir jarang kita tayamum. Saking mudahnya air itu kita dapatkan di tempat kita. Jadi ketika Rasulullah buang air itu di malam hari, beliau simpan dalam wadah model begini, mohon maaf, model beginilah. Di wadah ditutup oleh beliau, diletakkan di bawah dipan beliau. Maksud beliau bila pagi beliau sendiri yang akan buang. Kenapakah di pagi itu Rasulullah ada urusan? Beliau jalan, beliau lupa untuk membuangnya. Kembali beliau ingin buang, ternyata itu sudah hilang. Nabi tanya, itu air di mana? Maka dia jawab Ummu Aiman yang buang. Nabi tanya, Ummu Aiman kemana pian buang? Ujar Ummu Aiman, ulun minum. Nah coba. Awalnya beliau katakan ulun buang. Ujar Nabi, jangan-jangan pian minum. Dasar diminum. Jadi itu semua gambaran yang meyakinkan kita bahwa tidak keluar daripada Nabi kecuali sesuatu yang suci pada zaman. Ludah loh kada main-main. Sayyidina Ali itu ketika perang Khaybar itu sakit mata. Oleh Nabi kemudian diambil liur beliau, kemudian dua anak ke mata Sayyidina Ali dan mata itu sembuh. Tapi itu Nabi. Begitu jangan pina bisa-bisa anak orang disuruh pina anu liur. Kalau pina keracunan anak orang. Nah jadi kalau kita berbicara Rasul tentu sulit. Tadi beliau mengutip kata-kata Dr. Ali Jum'ah, Profesor Dr. Ali Jum'ah, Mufti Diyar al-Musriyah sabiqan, ulama besar yang kita bisa katakan ayatun min ayatillah. Dr. Ali Jum'ah itu ulun beberapa kali melihat ketika beliau mengutip perkataan Imamul Busiri, itu tampaknya beliau sangat meresapi dan menikmati bait itu ketika sampai di kalimat wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallau anhu bil hulumi. Siapa sih orang pandai yang mampu untuk menceritakan Nabi itu, yang mana orangnya? Siapa yang bisa menceritakan Nabi itu siapa para jemaah? Sepandai apapun kita menceritakan, kita tidak akan benar-benar memahami bagaimana Nabi kita itu. Kita ini qaumun niyam. Kita inilah orang yang dikatakan annasu niyam wa idza matun tabahu. Begitu kita mati kena baru kita sadar siapa itu Sayyiduna Muhammad. Di sana kena baru bujur-bujur kita mengerti siapa Sayyiduna Muhammad. Siapa yang Allah katakan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, sulit bagi kami, Ustadz Fajri, semua ulama datangkan ke sini untuk menceritakan Nabi, wa ala tafannuni wasifihi bi wasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusufi.
Semua orang tuh pandai menceritakan Nabi, mensifatkan Nabi, kiamat hari kisah Nabi kada tuntung lagi. Benar ujar Imam Busiri jazahullah khairal jaza. Ujar Imam Busiri yang penting satu tadi, da'mad da'atuhun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madahan fihi wahtakim. Yang penting jangan madahkan Nabi anak Tuhan aja. Selebihnya apa? Selebihnya yang penting kita berbicara tentang Nabi ini memang fakta. Mana Nabi begitu, tidak diada-ada, tidak berbohong, tidak ada masalah atur. Fansub ila qadrihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min izami. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'rib anhu natikun bifahmi. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah, ulun rasa karena kuat terlalu banyak juga. Ibu-ibu sudah mendengarkan tadi guru bercerita. Memang peristiwa milad ini, peristiwa maulidnya, maulid dengan maulud berbeda lah para jemaah. Maulud itu adalah orang yang dilahirkannya, sosoknya. Berarti Nabi yang kita maksud di sini. Kalau kita berbicara maulid ini, kita berbicara tentang waktu dan tempatnya. Tadi sudah guru menyinggung, kita ini mohon maaf para jamaah, hari ini kita berada di satu zaman yang keluarga artis itu kadang lebih kita kenal daripada keluarga Nabi. Tadi guru hanya nyambat munsawat kada ingat tahu pulang. Bini Nabi ada berapa? Hah? 11. Munsawat guru nyambat jadi kada ingat jo bang. Nang 11 itu siapa aja? Hah? Sayyidah Khadijah. Kenapa jadi Maryam? Hah? Tapi bujur juga menyebut Maryam. Hah? Berdasarkan satu riwayat. Berdasarkan sebagian para arifin mengatakan itulah rahasia kenapa yang dikatakan dalam Simtud Durar itu fahadarat bi taufiqillah as-sayyidatu Maryamu was-sayyidatu Asya wa ma'ahuma minal. Tapi kita bicara yang anu sajalah. Artinya Rasulullah memiliki berapa istri? Berapa bu? Baik kita berbicara saja begini saja, kita bicara tentang nasab Rasulullah yang terdekat. Mudah-mudahan ini menjadi asbab Allah turunkan rahmat kepada kita. Dan yakin jangan ragu. Allah katakan, Nabi bersabda dalam hadis, khoslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua hal yang menempati puncaknya kebaikan dan tidak ada kebaikan di atas itu. Ada dua hal yang menempati puncaknya kebaikan, tidak ada di atas itu. Apa dia? Yang pertama husnudzan billah, yang kedua husnudzan bi ibadillah. Nah, jadi kita malam ini berhusnudzan baik sangka kepada Allah. Allah tidak akan keluarkan kita dari sini terkecuali Allah ampuni segala dosa kita. Mesti diampuni, kenapa takut? Mesti diampuni, yakin. Bahkan sebagian ulama mengatakan fa'akthiru minas salati ala Muhammad fa inna kathratas salati ala Muhammadin tahdimud dzunub hadma. Bersalawat kepada Nabi, banyak-banyak bersalawat kepada Nabi. Jadi ketika kita berbicara tentang wali aja kita yakin rahmat turun. Inda dzikril awliya'i tanzilur rahmat. Mengisahkan wali yakin kita turun rahmat. Amun nang dikisahkan nih kayak apa? Rahmat beikuan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Innama ana rahmatun muhdah. Aku inilah ujar Nabi, rahmat Allah hadiahkan kepada kalian. Beruntunglah kita menjadi umat Nabi sehingga kita dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat, ya karena Nabi. Makanya para jamaah ada gubahan daripada Imam Ibn Ruslan di dalam Zubatnya ketika beliau menceritakan tentang Nabi Muhammad. Apa beliau katakan di situ? Wa khassa min bainahum Muhammad. Allah telah membedakan, mengkhususkan, melebihkan dari semua nabi-nabi yang ada itu Nabi Muhammad. Memang beda. Apa dalam tadi katakan baca dong. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Nah makanya beliau katakan Allah mengkhususkan Nabi memang dari semua nabi-nabi yang ada. Walaysa ba'dahu nabiyyun abada. Faddalahu
ala jami'i man siwah fahuwa syafi'u wal habibu lil ilah. Nabi Muhammad itu Allah lebihkan memang dari yang selain sidin. Fahuwa syafi', beliaulah pemberi syafaat, wal habibu lil ilah, beliau kekasih Tuhan. Nah ini dulu guru Fajri, beliau dulu sekolah di Azhar. Salah satu ulama yang dibanggakan oleh Azhar adalah Al-Imam Ramli, baik yang Ramli Syamsur Ramli atau apa orang nyebut apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kada ingat Ramli kabir, Ramli saghir, cuma yang saghir disebut Asyams Ramli. Imam Ramli ini imam yang oleh orang Mesir pendapatnya dianggap lebih mu'tamad dari pendapat Ibnu Hajar. Berbeda dengan di Hadramaut yang menganggap pendapat Ibnu Hajar itu lebih kuat daripada pendapat Ramli. Sebenarnya Ramli dan Ibnu Hajar itu sama-sama belajar dengan abahnya Imam Ramli. Abahnya Imam Ramli Saghir, berarti Ramli Kabir lah, itu mengarang satu kitab. Ketika mensyarahkan Zubat Ibn Ruslan, beliau nama kitab itu Fathur Rahman fi syarhi Zubat Ibn Ruslan. Beliau mengutip perkataan Al-Imam An-Naisaburi. Di sana beliau menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah itu adalah seorang Habibullah. Lalu timbul pertanyaan, bukankah Nabi Ibrahim itu Khalilullah, yang secara makna sebenarnya dia identik, artinya sama-sama kekasih Tuhan, cuma perbedaannya terdapat di mana? Maka ujar Imam An-Naisaburi, perbedaan yang pertama adalah itu Nabi Ibrahim, beliau itu dikatakan wajadal khullata minallah ba'dal imtihan. Beliau mendapatkan gelar kekasih itu setelah diuji pada jemaah. Perhatikan baik-baik. Nabi Ibrahim itu diuji dulu baru ada hasil. Nabi Ibrahim itu kasihan aja pengujian sirin. Ditimbai ke api iya juga. Nah apalagi disuruh meninggal bini di daerah nang kada napa-napa dan kada ada siapa-siapa iya juga. Begitu batamu lawan anak kada lawas berkumpul suruh nyumbalih iya juga. Suruh nyumbalih tapi untung kada jadi. Oh berat ujian. Bahkan dikatakan ada satu tulisan Syekh Salim Said Baghaisyan. Salim Said Baghaisyan ini ada menulis kitab namanya Fathul Ilahil Mannan. Fatwa Syekh Salim Said Baghaisyan. Beliau mengutip orang yang pertama kali dari umat manusia yang mendapat perintah langsung oleh Allah untuk berkhitan itu adalah Nabi Muhammad. Adalah Nabi Ibrahim. Nang disuruh untuk bersunat itu Nabi Ibrahim. Dan pian tahu berapa ya mah? Berapa umur Nabi Ibrahim ketika disunat? Syekh Salim Said mengatakan Nabi Ibrahim itu bersunat ketika umur sidin 80 tahun. Al-Imam Suyuti meriwayatkan riwayat lain yang mengatakan di umur 120 tahun bahkan. Udah anggap aja 80. 80 itu tua juga. 80 bersunat amun wah ini biar 80 ka mantri kada tega lagi mantri. 80. Cuma memang waktu itu kan tidak ada perintah, Nabi Ibrahim tidak lakukan. Begitu perintah datang ya tidak dilakukan. Tapi pian jangan kaget. Oh aku terkejut ya Nabi Ibrahim bersunat umur 80. Tunggu dulu belum. Sejarah itu mencatat beliau itu bersunat itu menggunakan kampak. Kampak. Ini kakak-kakaknya bersunat belum? Belum. Bujur nah.
Udah belum? Berapa kali sudah? Nah, hanya sekali kalau. Sebelahnya bang berapa kali sudah? Sekali aja nyari juga. Bah. Ndak lagi lah 2. Karena guru Ami Mahmud bayarakan yang kedua. Hah? Hilang ya. Hilang, pedakannya hilang. Kapak ulun membayangkan kapak tuh nah. Ulun rasanya mungkin mujakannya kita tak undur kalau. Kapak. Ulun tuh membayangkan kopi luput membidik. Ini loh kapak bujur jarak anak nih hilang jakanya kita. Tapi Nabi Ibrahim lain. Nabi Ibrahim ini beda. Lalu pertanyaan logis muncul. Kok beliau pakai kapak? Zaman Nabi Ibrahim itu bukan tidak ada pedang loh ada, pisau loh ada. Nabi Ibrahim ketika anak menyembelih Nabi Ismail itu pakai pisau itu berarti ada. Cuma kenapa pakai kapak? Ternyata sesimpel apa ulama menjawab? Ujar ulama, jadi Nabi Ibrahim itu pakai kapak, sebutin aja faktornya. Karena ketika perintah Allah itu turun di saat itu, tidak ada benda di sebelah Nabi Ibrahim kecuali kapak. Saking Nabi Ibrahim itu bermental, tidak suka melambat-lambatkan perintah manakala perintah itu turun. Kada berpikir tuh mencari nang lain, kita kan cari dulu nang lain. Ada apa mencari memakai kapak? Dallas ibaratnya mulai sini ke kota baru dulu mencari lading. Tahu kalau zaman Habib dulu pakai apa? Kada pakai gunting lah. Pakai apa sih namanya orang nyebut Habib dulu? Apa jarang bulu apa? Sampai sembilu apa? Sembilu lah. Adalah di sini nang masih pakai sembilu bahari adalah yang tetamu. Zaman dulu lah. Sembilu. Nggih, membayangkannya padi kita. Ibu-ibu kalau sempat tertawa tahu beres saja kan? Hah? Sembilu. Cumanya semakin zaman berubah kan semakin canggih. Zaman kami ini kan zaman guru ini sudah pakai gunting lah. Sudah bergunting, karena pakai sembilu lagi. Ada apa kita pakai sembilu? Ada gunting. Ada apa tuh namanya? Ada bius. Ini zaman kekanakan nih, wah ini orang pakai apa? Iya, ini ada klem. Bahkan ya ada sekarang buaya pakai laser, saking canggihnya. Ini kada sentuh, cuma cahaya laser panas laser itu aja kena pagat sudahnya. Saking canggihnya. Mungkin kita kada tahu 20-30 tahun akan datang dicelengi mantri aja pagatnya. Ini pakai tenaga dalam mantri kan. Nah, saking zaman berubah. Nah jadi Nabi Ibrahim itu kalau kita bicara ujian dahsyat ujian siden. Setelah lulus ya cocok aja mau jadi khalil. Tapi Nabi jadi Imam Nisa wa amma nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'alahu Allahu habiban minal ibtida tafaddulan lahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu beliau menjadi kekasih Tuhan itu minal ibtida tanpa ujian. Dari awal beliau sudah kekasih Tuhan. Dari awal sudah kekasih Tuhan. Tafaddulan lahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda Nabi ini. Kalau Nabi Musa berkata Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri, itu beliau berkata Rabbi syarah, ini Allah lapangkan dada ulun. Nabi kada. Allah katakan dalam Al-Qur'an alam nasyrah laka sadrak. Ini beda para jamaah. Nabi Musa ketika naik gunung, beliau dikatakan disuruh ikhla apa? Na'alaik. Fakhla na'alaik. Apa? Innaka bil wadil muqaddas itu. Pacul sandalmu hai Musa. Sesuatu yang tidak terjadi dengan Nabi Muhammad ketika berada di hadrat Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam. Beda. Yang kedua, lamma wajada Ibrahimul khullata minallah. Apa dikatakan? Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan apa al-khullah, gelar kekasih dari Tuhan, hanya beliau yang dapat. Umat beliau bang, ujar bahasa India tuh nehi. Umat sidin kada, sidin aja yang dapat. Umat kada, hanya Nabi Ibrahim, Khalil beliau. Wa amma nabiyuna Muhammad lamma wajadal khullata minallah lamma wajadal mahabbata minallah
wajadnal mahabbata minallah bisababih. Adapun kita, ketika Nabi Ibrahim dapat cinta Tuhan, beliau yang dapat. Ketika Nabi Muhammad dapat cinta Tuhan, kita umat sirin pun bisa juga dapat cinta itu. Bisa babih dengan sebab Nabi Muhammad. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ajaib lah. Kita kalau minta ampun lawan Tuhan, itu prerogatif Tuhan. Tuhan karena kau diganggugat. Dan Tuhan itu karena kau diaudit. Siapa nama audit Tuhan? Siapa nama ampuni siapakah? Mengabulkan permintaan siapakah? Sin kan bertanggung jawab lawan siapa? Bila Allah mau ampuni, sin ampuni. Bila kada ya kada. Tapi manakala pian mengikuti Nabi, maka pian mendapat jaminan pasti Allah akan ampuni. Ya, kalau sudah kaitannya dengan Nabi ini sudah lain nih. Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kamu para jemaah. Nah, jadi oleh karena itu kita semua berharap mudah-mudahan malam ini apa yang kita lakukan bukan guru ini memuliakan Nabi dengan ceramah beliau, tetapi beliaulah yang mengharapkan kemuliaan dengan menyebut nama Nabi di mulut beliau. Begitu juga kita yang mendengarkan tadi beliau berkata-kata, maka kita ingin memuliakan telinga ini dengan nama Nabi yang kita dengar. Nah, jadi oleh karena itu kembali kita ingin katakan sedikit sajalah berbicara tentang keluarga inti saja. Para jamaah, Rasulullah itu dilahirkan sudah pian masa mana ada sih yang kada tahu Nabi lahir kapan, hari apa, tanggal berapa menurut pendapat yang masyhur, di tahun kapan, tahu aja semua sudah. Tahun gajah, Nabi jadi tahun gajah. Kenapa jadi tahun gajah? Karena orang Arab Bahari itu terbiasa menyandarkan sesuatu kepada kejadian besar yang terjadi di saat itu. Karena itu kejadian tahun gajah, makanya bilanya ada orang bertakun kabila lahir ini 5 tahun sebelum tahun gajah, ini 2 tahun. Nah, Nabi Muhammad pas peristiwa gajah itu. Nabi Muhammad itu para jamaah beliau lahir dari seorang ayah yang bernama Abdullah. Siapa? Abdullah. Dan dari seorang ibu yang bernama Sayyidah Aminah. Abdullah anak siapa? Abdullah anak siapa, Cil? Oh, Cil. Abah Nabi siapa tadi, Cil? Siapa? Abdullah. Mama Nabi Aminah, baik. Kai Nabi dari pihak bapak Abdul Muttalib, Syaibatul Hamdi. Kenapa Abdul Muttalib? Karena beliau punya paman bernama Muttalib. Kemana-mana mengiringi Muttalib ini. Jadi kakek Nabi bernama siapa? Abdul Muttalib. Kai dari pihak mama, bang? Siapa aja? Kai dari pihak mama. Apa sunyi? Hah? Siapa kai dari pihak mama? Nah, ini kadang-kadang lah ulun kadang-kadang betakun-takun nih lawan kakawalan, memancing-mancing aja bang juga. Ada artis di Jakarta tuh terkenal, bila ulun tanya nama keluarganya orang rata-rata tahu. Saya pengen ulun tanya, ada artis namanya Ato. Ato ini siapa nama bininya? Hah? Apa tahu, orang mungkin nggak tahu. Nya Ato ini orang mengenal sebutannya tuh Ato Halilintar. Hah? Siapa? Ato loh namanya. Iya, anggaplah Ata. Memang Ata jadi Ato tuh datu jar yang buat Upin Ipin tuh nya Ato. Nya Atha kalau tulisannya kalau Atha tuh kan dibaca Ato. Nah, itu Ato Halilintar tadi, Ata tadi siapa ngaran bininya? Siapa, Cil? Jangan pura-pura kada tahu nah. Bisa pura-pura kada tahu. Siapa? Kada haram ya pun tahu, kada haram juga kadanya kami sadiki, Bang, biar tahu. Siapa ngaran bininya?
Aurel. Ah, oke, Aurel. Karena papa juga mun bujur tahu. Anaknya siapa namanya? Memberi anak siapa? Aminah. Bagus, berarti memberi nama anaknya nama seperti nama mama Nabi. Nah si Aminah ini bila inya beisi nenek, nenek dari pihak mamanya siapa? Neneknya si Aminah dari pihak mama siapa? Krisdayanti. Kai dari pihak mama siapa? Anang. Si Atok tadi ada beisi dang sanak siapa namanya? Hah? Torik. Salah satu kelebihan Torik apa? Hah? Kan tak tahu nasabnya Atok. Hah? Perlu diulah karena kitab tuh Kasyful Ghita fi bayani fadaili Atok. Hah? Nama nenek Nabi siapa? Ah, jangan asal sahut lah. Nenek Nabi lah, ini neneknya siapa tadi? Ah. Nah, jadi udah sedikit saja maksud ulun membuka ini hanya mukaddimahnya saja. Selebihnya biar cari tahu sendiri. Nabi Muhammad itu punya abah namanya Abdullah. Abdullah ini ibu-ibu, beliau wafat ketika Nabi 2 bulan dalam perut. Ulun ulang. Nabi Muhammad punya abah namanya Abdullah, wafat ketika Nabi 2 bulan dalam perut. Lalu kemudian Nabi Muhammad ini bapak sin Abdullah itu punya bapak namanya Abdul Muthalib deh. Abdul Muthalib ini kawin dengan perempuan yang bernama Fatimah. Jadi Fatimah ini banyak di dalam kehidupan Nabi. Nenek Nabi itu Fatimah. Bahkan beliau punya tante, paman beliau kawin dengan namanya Fatimah, karena Abu Thalib itu kawin dengan Fatimah binti Asad. Bahkan Rasulullah sendiri pernah menikah dengan perempuan bernama Fatimah sebelum kemudian beliau ceraikan. Bahkan beliau punya anak namanya siapa? Fatimah. Jadi itu jangan tidak tahu. Oh tuh, oi, yang di muka. Oh tuh, siapa tadi ngaran nenek Nabi? Ah kayak ini khusus tentang bubuhan penerbangan di muka anak-anak nih. Dan hari bujur-bujur nama keluarga Nabi. Setelah ini ada kuis. Bila ada kuis, kena ada hadiah. Ah, berapa aja? Terserah kuai berapakah? Nih 5 nih kena hadiahnya. Ah dengarkanlah, karena kamu kutanya, bila kamu bisa jawab beri hadiah. Dengarkan bujur-bujur. Oke, sip. Jadi Nabi si abah namanya Sayyidina Abdullah. Abdullah ini anak daripada Abdul Muthalib dan Fatimah Al-Makhzumiyah. Nabi kemudian punya mama namanya Aminah. Aminah ini anak daripada seorang laki-laki bernama Wahab. Makanya dikatakan Aminatu bintu Wahbin. Wahab. Beisi mama bernama Burrah. Siapa tadi? Burrah. Berarti Nabi abah sidin Abdullah, mama sidin Aminah. Kai sidin Abdul Muthalib dan Wahab, nenek sidin Fatimah dan Burrah. Itu barang minimal dulu tahu. Namun sampai situ belum tahu, apalagi sampai ke adenan. Ya. Tapi ingatlah, bila kita mendengar istilah-istilah, karena di dalam fikih itu disebut dengan, terkadang kalau kita membahas zakat itu ada namanya Bani Muthalib. Bani Muthalib itu bukan keturunan Abdul Muthalib maksudnya. Bani Muthalib itu, Abdul Muthalib itu punya bapak namanya Hashim. Abdul Muthalib punya bapak namanya Hashim, ini punya saudara namanya Muthalib. Nah jadi Alul Bait itu adalah dari keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tapi ada satu hal yang unik lah, wallahu alam bisawab. Cuma Allah yang tahu apa rahasia dari itu semua, dan para sejarawan pun mencoba untuk mengungkap. Hashim, kaiknya Nabi nangai, itu lahir kembar. Hashim kai Nabi itu lahirnya apa? Kembar.
dengan seseorang yang dinamakan Abdus Syams. Anehnya, Abdus Syams ini lahir dahinya berdarahan. Abdus Syams itu dikatakan di sementara riwayat oleh para sejarawan dikatakan meninggal dalam kondisi dahi sudah berdarah. Jaka bahasa kita tuh limbui lawan darah, berdarah. Begitu lahir orang lihat kenapa? Oh, dasar berdarah. Ada sebagian ulama mengatakan itu disinyalir mungkin kuku dari Hashim itu menekan dahi daripada Abdus Syams sehingga berdarah. Para ahli ta'bir yang memahami terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu itu mengatakan ini menjadi isyarat bahwa keturunan dua orang ini nanti akan bertempur di masa akan datang. Usulnya dasar bujur. Abdus Syams inilah yang menurunkan keluarga Bani Umayyah. Sedangkan Hashim itu yang menurunkan bubuhan Nabi. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak mengikutkan perang Uhud, sekurang-kurangnya adalah peristiwa perang Siffin. Perang Siffin itu terjadi antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah keturunan dari Bani Umayyah, dari Abdus Syams. Sayyidina Ali dari Bani Hashim, Akid. Yang kedua adalah pembantaian di Karbala. Pembantaian Karbala itu jelas antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Itu episode kedua. Yang ketiga adalah pembantaian Sayyidina Abdullah bin Zubair. Juga Abdullah bin Zubair seperti yang pian tahu adalah keturunan daripada Sofiyah, yang artinya mereka Bani Hashim. Dibantai juga oleh siapa? Oleh Bani Umayyah. Puncaknya yang terjadi besar, yang ramai itu adalah pertempuran antara Bani Abbasiyah dengan Bani Umayyah. Yang mana Abbas bin Abdul Muttalib itu akid Bani Hashim. Makanya ulun sampai sekarang dalam hati jujur saja bertanya-tanya juga, kalau memang alul bait itu Nabi katakan adalah Bani Hashim Bani Muttalib, ulun masih bisa nerima jika dikatakan Bani Muttalib karena Muttalib bedang sanak lawan Hashim. Cuma pertanyaannya kenapa Abdus Syams ditinggal? Logiknya kalau ulun dengan guru Fajri bedang sanak, lalu lawan guru Ami Mahmud bedang sanak, jika memang dikatakan alul bait itu kami di bertiga bedang sanak, jika keturunan ulun aja kita nggak jelas, tapi kan dikatakan keturunan guru Fajri iya juga. Sekarang kenapa keturunan guru Ami Mahmud kada? Itu satu hal yang oleh para ulama coba untuk disingkap. Kenapa Abdus Syams ditinggal keturunannya dari kalimat alul bait? Ajaib lah. Kita kembali, kita kan usah masuk terlalu jauh ke sana. Kesimpulannya adalah Nabi Muhammad lingkaran keluarga beliau itu tadi. Jadi Pak Abah Nabi meninggal umur 2 bulan. Ketika Nabi lahir, Nabi dibidani oleh seorang perempuan yang bernama Syafa. Makanya dikatakan qala Abdurrahman ibn Auf an ummihi Syafa. Syafa ini mamanya Abdurrahman, beliaulah yang membidani dan banyak menjadi saksi peristiwa-peristiwa hebat yang terjadi dalam kelahiran Nabi. Ketika Nabi lahir, orang yang pertama kali menyusui Nabi adalah mama beliau sendiri, Sayyidah Aminah itu yang menyusui Nabi. Yang kedua yang menyusui Nabi adalah Sayyidah siapa? Suwai, betul? Tadi guru sudah menceritakan tentang Abu Lahab. Abu Lahab itu biar bagaimanapun adalah paman Nabi kan, paman Nabi, paman bujur. Abdul Uzza namanya. Abu Lahab itu paman Nabi. Ketika Nabi lahir dia kesenangan. Jam berapa sudah? Sedikit lagi lah, karena kuis belum mulai kan. Mari baca. Abdul Uzza, Abu Lahab. Ketika lahir Nabi, Abu Lahab itu kesenangan. Ini belum lagi cerita Nabi berdakwah, belum. Karena biar bagaimanapun Abu Lahab merasa keponakan lo lahir. Apalagi beliau sangat simpati karena keponakan ini lahir kada bapak. Begitu lahir Nabi, kesenangan Abu Lahab, maka Suwaibah yang membawa kabar itu dimerdekakan. Nah Suwaibah inilah yang kemudian menyusui Nabi. Lah, banyak Nabi Muhammad itu menyusu dengan Suwaibah ini, dengan pertama dengan anak-anak Suwaibah sendiri, yang kedua dengan Sayyidina Hamzah. Nabi punya paman bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib ini adalah dangsanak sesusu Nabi.
paman juga, dang sanak juga. Yang kedua siapa? Yang kedua ada Nabi itu punya sahabat namanya Sayyidina Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy ini juga adalah dang sanak Nabi sesusu lawan Suwaibatul Aslamiyah, termasuk Abu Salamah. Abu Salamah itu juga adalah dang sanak sesusu. Nah uniknya, kebetulannya tiga-tiga semua dang sanak sesusu Nabi semuanya itu beliau syahid di perang Uhud. Abdullah bin Jahsy, Abu Salamah dan Hamzah semua terbunuh dan syahid di perang Uhud. Baik, kuis dulu, kuis. Hah? Nah guru nyiapakan juga, karena siapakan juga, no. Siapakan. Hah? Hah? Ya perhatikan, nah 20.000 gini dulu, 20.000 dulu. Mau ini cukup aja nukar gudang garam 12 cukup nih, Surya 12. Sebutkan nama dua aja, dua nama nenek Nabi siapa aja tadi? Sini. Sini. Ya, bawah aja, duduk di bawah. Duduk. Kowe sopo jenenge? Fadil. Memang Jawa kah? Enggak. Hah? Oh, tapi kamu paham. Kowe jenenge Fadil. Oke. Tadi pertanyaannya Dil, berapa umur nenek Nabi ketika meninggal? Adil, kelas berapa Dil? Kelas 5. Kelas 5? C. Bujur juga C, karena mungkin kan 5 SMP. Bujur juga nya. Bila 5 tuh pasti pertanyaannya jawabannya C atau A atau B. Nang betakun juga Padil bungol bener. 5 apa? 5 tuh nyata 5 SD. Nah Dil, nenek Nabi siapa aja tadi Dil? Fatimah dan Burah. Fatimah dan Burah. Bujur ke salah? Mana kamu tahu pada bujur? Hah? Ngasal. Bujur salah? Menurut kamu bujur kada? Bujur. Yakin? Ya sudah, mau jadi kami yakin bujur itu berarti. Nah, karena yang menjawab pertama 50. Karena setelah ini 20. Ini ada 20. Karena yang terakhirnya ada 2000. Jadi minal a'la ilal adna nih. Baik, sudah. Yang lain makanya perhatikan baik-baik. Lah. Hoi. Santai kawan. Asik benar. Baik. Sampai mana tadi nggak ingat lagi sudah jadi timbul. Nah, jadi itu sedikit tentang Rasul. Jadi Rasulullah tadi punya ibu susu ada 3. Maksud ibu susu tuh nangai orang nang menyusui Nabi bahari. Ada 3. Nang pertama Mama Sidin yang bernama Aminah. Yang kedua adalah Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah. Nang ketiga adalah Halimah As-Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Nah itu 3 yang menyusui Nabi, ingat itu, jangan ditambahi 3. Nah setelah itu para jamaah sedikit lagi ulun tambahkan, kita bicara orang yang harus kita tahu aja dulu. Selebih dari itu karena kita bicarakan insya Allah di kesempatan yang lain. Rasulullah ini punya berapa anak? 7. Hah? Berapa? 7. Tahu dari mana Kap? 7. Bokongsi kan bila bokongsi rugi karena bagi 10.000 seorang. Betujuh anak Nabi. 7 anak Nabi tuh.
7 anak Nabi, ada 3 laki-laki 4 perempuan. 3 laki-laki 4 perempuan. Anak Nabi yang pertama terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau menulis dalam kitab beliau Tarikhul Hawadits, beliau mengatakan anak Nabi yang pertama adalah Sayyiduna Qasim. Tetapi ada guru kami Dr. Nizar Qasim, salah satu murid daripada Dr. Ramadan Said Al-Buti, beliau pakar sejarah juga. Beliau mengatakan menurut kebanyakan sejarawan anak Nabi yang pertama itu adalah Sayyidah Zainab. Zainab ini lahir setahun setelah Rasul menikah. Nabi menikah umur 25, Zainab lahir ketika umur Nabi 26. Adapun Sayyidina Qasim itu lahir 3 tahun setelah Zainab. Cuma kalau anak laki-laki pertama memang Qasim, makanya Nabi disebut dengan Abul Qasim. Nah singkatnya saudara, kita kadang-kadang berdebat tentang siapa yang duluan. Intinya kita bicara saja anak laki-laki Nabi 3. Pertama Qasim, kedua Abdullah, ketiga Ibrahim. Abdullah ini yang juga disebut dengan Tohir atau Toyib, itu aja orangnya sama. Abdullah, Tohir, Toyib sama. Ingat itu, anak Nabi ada berapa tadi yang laki-laki? Laki-laki 3, yaitu Sayyidina Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Selesai. Yang bebini bang, yang bebini ada 4. Pertama Zainab, kedua Ruqayyah, ketiga Ummu Kulthum, keempat Fatimah. Berapa sudah totalnya semua? 7. Baik. Yang 7 ini Sayyidah Zainab, anak yang laki-laki itu semua anak laki-laki Nabi meninggal ketika kecil. Jadi anak laki-laki Nabi semua meninggal kecil. Sedangkan yang perempuan itu semua menikah. Semua tuh menikah. Yang pertama anak Nabi perempuan yang bernama Sayyidah Zainab itu kawin dengan sepupu beliau sendiri yang bernama Abul As bin Rabi'. Sudahlah. Jadi anak Nabi pertama Zainab menikah dengan Abul As bin Rabi'. Kalau kita nak ceritakan ya ceritanya kada bakal tuntung. Karena cerita Nabi ini bima tadhiqu an kitabatihi butunul awraq. Baik, anak Nabi yang kedua perempuan yang bernama Ruqayyah itu kawin dengan anak yang dikisahkan guru tadi Abu Lahab. Abu Lahab tuh dengan Nabi kan kamanakan hitungannya Nabi. Anak Nabi itu semua kawin bersepupu kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Sidin aja nang mengawini paman hitungannya. Karena Sayyidina Ali itu kan lawan Nabi nang bersepupu. Jadi para jamaah, Ruqayyah itu mengawini sepupu Sidin anak Abu Lahab yang bernama Utbah. Ruqayyah punya ading namanya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum juga kawin dengan anak Abu Lahab bernama Utaibah. Paham lah maksudnya ini? Jadi gini loh, guru Pajri beisi bini. Ya kalau guru Pajri beisi bini. Bini itu ujar Habib Soleh bin Muhsin Al-Habsyi. Bini itu singkatan Sidin, bikin nikmat. Itu Habib Soleh Al-Habsyi. Ujar Habib Soleh bin Muhsin Al-Habsyi. Jadi guru beisi bini. Lalu guru ini beisi ading laki kawin dengan ading bini Sidin. Paham lah maksudnya nih? Bisa lah terjadi begitu guru Ami? Bisa terjadi begitulah. Jadi guru Pajri kawin dengan bini Sidin, ading guru Pajri kawin dengan ading bini. Bisa tapi jarang lah terjadi. Tapi itu terjadi di zaman Nabi. Nabi menikahkan anak beliau Ruqayyah dan Ummu Kulthum dengan anak Abu Lahab. Ya tadi begitu turun surah Al-Lahab, itu tersinggung bini Abu Lahab. Bini Abu Lahab tersinggung, dipadahkan pembawa kayu, Pak. Pembawa kayu bakar. Tersinggung Ummu Jamil, namanya Ummu Jamil. Marah, dipanggil semua menantu Nabi. Panggil Abul As bin Rabi, panggil Utbah, panggil Utaibah. Dia katakan ikam semua ceraikan anak Muhammad. Kalau kamu ceraikan anak Muhammad, bebini mana aja pilih, tunjuk ku kawinakan ikam. Hendak berapa? Hendak orang mana? Ujar Abul As, ulun tetap kada akan menceraikan Zainab. Boleh Abul As, tapi anak daripada Ummu Jamil, anak Abu Lahab itu mencerai. Jadi Utbah dengan Utaibah ini menceraikan nang bini. Ulun membaca di beberapa kitab lain, dikatakan kedua orang ini diceraikan dalam keadaan masih suci, badannya belum disentuh. Berarti pernikahan itu baru saja dilangsungkan
Kesimpulannya sementara ulama berpandangan suci, tapi kita tidak terlalu penting tentang itu. Intinya adalah anak Nabi ini diceraikan sehingga menjadi janda Ruqayyah dan siapa? Ummu Kulsum. Ini Utbah di kemudian hari jadi sahabat karena dia berislam, dia beriman. Tapi Utaibah ini kurang ajar nih. Utaibah ini pernah mencekik Nabi dan menarik ini Nabi nih. Padahal kayak apa sih di gini lah. Padahal kayak makna Nabi gitu. Dikainikan nih. Maka Nabi berkata, ujar Nabi, Allahumma sallit alaihil kalb. Maka akhirnya Utaibah ini matinya diterkam singa berjamaah. Berani mencengkeram Nabi, akhirnya singa nang ampun urusan. Makanya jadi sidin tadi Rasulullah itu bila sudah diapa-apai Tuhan sarik. Sampai singa ketika Utaibah ini ke Syam bertemu singa ngamuk kepada orang nang mencelakai Nabi tadi. Makanya orang nang menghulut Nabi itu memang itu berat, itu bahaya itulah. Makanya Al-Ghumari sampai mengarang satu kitab namanya As-Saiful Battar liman sabban Nabiyal Mukhtar. Nah, kemudian tadi kita katakan ketika diceraikan, Ruqayyah ini setelah diceraikan diambil bini dan dinikahkan Nabi dengan sahabat beliau yang bernama Utsman bin Affan. Cuma nanti di perang Badar Sayyidina Utsman ini tidak ikut karena Ruqayyah ini sakit. Ruqayyah ini meninggal ketika Nabi sedang di Badar. Ketika meninggal Ruqayyah, oleh Nabi dikawinkan lagi Utsman ini dengan anak beliau bernama siapa? Ummu Kulsum. Berapa sudah? 3 anak Nabi yang diceritakan lah. Jadi anak Nabi ini 2 kawin dengan Sayyidina Utsman. Makanya Utsman itu disebut dengan Zun Nurain, orang yang memiliki 2 cahaya Rasulullah. 2 cahaya ada pada Sirin. Karena sahabat yang 4 itu punya apa? Sahabat yang 4 itu 2 orang adalah mertua Nabi, 2 orang adalah menantu Nabi. Mintuha Nabi Abu Bakar dan Umar, menantu Nabi siapa? Utsman dan Ali. Para a'immatul arba'ah. Kalau khulafaur rasyidin kita kena punya perbincangan lain. Sementara ulama macam kayak di Mesir, beliau ada seorang ulama besar di Mesir itu dokter Syekh Yusri Jabir Al-Hasani. Begitu juga salah seorang ulama muda yang bernama Syekh Jabir Al-Baghdadi. Begitu juga guru kami di Hadramaut Dr. Hamid bin Ali bin Syihab. Mereka sepakat mengatakan bahwa Al-Khulafaur Rasyidun itu mereka jumlahnya 5 berjamaah. Al-Khulafaur Rasyidun itu ada 5. Al-Khulafa yang berjalan dengan khilafah alaman hajun nubuwah itu 5. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang terakhir Sayyidina Hasan bin Ali. Pian jangan lupakan kepemimpinan Hasan yang selama 6 bulan itu. Karena dikatakan dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan bahwa khilafah yang berjalan alaman hajun nubuwah ini dikatakan selama 30 tahun. 30 tahun. Rasul wafat di bulan Rabiul Awal. Di hari Nabi wafat, di hari itu juga terjadi peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah. Maka saat itu Abu Bakar langsung jadi khalifah. Singkatnya, ketika Sayyidina Ali terbunuh di bulan apa? Sayyidina Ali syahid bulan apa? Katakan. Ini random, pertanyaan random nih. Sayyidina Ali meninggal bulan apa? Bulan Arabnya. Bulan Arab, lain bulan Indonesia. Kalau Indonesia kan ada September, Oktober. Bulan Arab Sayyidina Ali itu meninggal bulan apa? Curang bulan Arab bulan 5 aja, bulan angka. Ada jadi simpan lagi. Sayyidina Ali meninggal di bulan Ramadan. Kalau kita mengikuti apa yang Nabi katakan nubuat Nabi, beliau katakan khilafah alaman haji nubuwah itu 30 tahun. Bila hanya sampai Ramadan itu berarti 29 tahun 6 bulan. Loh iya dong, 29 tahun 6 bulan. Uniknya Nabi mengatakan 30 tahun. Ternyata setelah Sayyidina Ali meninggal, yang dibaiat oleh para sahabat itu adalah Sayyidina Hasan bin Ali. Yang Nabi katakan, inna ibni hadza sayyid, ini jadi Nabi, anakku ini sayyid nih, yang akan mendamaikan 2 pihak yang sedang berseteru. Singkat cerita, maka beliaulah yang mendamaikan 2 pihak. Setelah 6 bulan baru terjadilah peristiwa beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka dengan tegas ulun katakan, jangan pian lupakan yang namanya Sayyidina Hasan ini. Jangan hanya karena 6 bulan kada dihitung. Itu B.J. Habibie presiden kada? B.J. Habibie presiden kada? Tapi sini kada sampai setahun. Kita masa bodoh, hendak sebulan ke presiden. Ya presiden juga nggak ada.
Nah jadi ingat, bila kita mengatakan al-khulafaur rasyidun, kita jangan lupakan Sayyidina Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi sudah tadi 3 anak Nabi perempuan, yang terakhir Sayyidah Fatimah itu menikah dengan laki-laki yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah ini anak Nabi. Adapun istri Nabi, insya Allah kita lanjutkan nanti malam besok saja. Besok di mana sih acara? Siang besok di mana Kejaki? Karangbintang jauh. Jauh. 30 menit. Jauh. Malamnya begini lebih jauh kalau. Langsung. Jauh lagi. Nanti hari Sabtu dekat dengan ini. Habib. Oh, hari Sabtu. Pagi. Hari Sabtu pagi, insya Allah kita bertemu ada Habib Abdullah bin Thohir. Abbas. Jauh dari sini. Dekat. Dekat. Nah, di situ aja karena kita bicarakan istri Nabi yang 11. Istri Nabi yang 11 kita lanjutkan di sana dengan izin Allah. Pagi Sabtu di rumahnya, di pondoknya Habib Abdullah bin Thohir. Mudah-mudahan kita semua dengan sedikit mendengarkan cerita Nabi Allah berikan manfaat. Tadi kan ingat, karena terbawa bulik duit nih. Dengarkan. Tadi pertanyaannya, sebutkan 2 aja nama anak Nabi Muhammad. Angkat tangan siapa? 2 aja nama anak Nabi Muhammad, 2 aja dari yang 7 tadi. Angkat tangan. Ya. Sudah ya, sini. Jolong mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. terus. Qasim sama Ibrahim. Qasim sama Ibrahim. Bujur gak salah? Bujur salah? Udah tahu bujurnya bujur juga nya kada tahu, mana kada tahunya rana ya. Bujur baik. Nah, titip ya, barakallahu fik. Tuh jangan keringat, ambil. Selanjutnya sebutkan nama 2 anak yang lain lagi, kan 7 tadi, 2 lagi. Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Ayo. Jangan daldil. Yang belum ikam siapa? 2 anak Nabi. Atau gini aja sudah. Buat tambah. Baik, keluarkan aja baik. Nah, banyak. Ayo. Ini belum lagi kabak kesra beraksi kenannya. Baik, dengarkan baik-baik. Sudah, ini cukup. Nih, 22.000. 22.000. Pertanyaannya, ini yang melihat 50.000 bisa kan dijawabnya nang 22.000 deh. Yang melihat ada 50-an. Baik. Sebutkan tadi 1 aja yang menyusui Nabi siapa? Udah disambatnya, yang lain lagi. Aminah. Iya sini. Nah. Lajui anak bulikan orang. Nah, 22.000. Ini cukup LA. Jangan nuka rokok, ada boleh karena akan merokok. Ada boleh. Nah, ini sekarang umum termasuk bebinian. Yang anak maksudnya, yang tuhak ada. Random aja. Sebutkan SD lah yang SD. Tuha harus lagi kadar abin atau 4 kan SD. Bebinian boleh. Sebutkan 4 saja nama sahabat Nabi Muhammad SAW. 4 sahabat Nabi. Ayo binian. Ayo binian, mana kanakan hilangan nggak binian keadaan nggak kanakannya. Ayo 4 saja nama sahabat Nabi. Siapa yang di bawah katakan? Ayo sahabat Nabi.
Kadada. Siapa mangkat tangan? Mana orangnya mangkat tangan? Binian kah? Kerudung biru mana? Kesini nak. Mana? Sini nak. SD kalau? Wah kan susah. Nah ini mun sawat kada dapat nih. Ini PR bagi kita nih. Kenapa sampai anak-anak kita kada tahu sahabat Nabi? Atau begini saja. Sebutkan 5 saja nama Nabi selain Nabi Muhammad. Sini nenek. Kamu sudah belum tadi? Sudah. Nah itu kamu yang belakang. Sini maju sini. Oh iya, sekalian maju sini. Sini. Ya berdua sini. Ya. Ya pakai sahnya ini berdua maju. Sini. Jangan meraju. Deh, siapa nama? Delisa. Delisa. Baik, Delisa. Ning jawab yang mana Delisa nih? Selain Nabi Muhammad. Baik, apa aja Delisa? 1. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Adam. Iya, satu lagi. Jangan tanya saya. Hah? Isa, Nuh, Adam, Ibrahim, Ismail, Isa. 5. Yakin? Jangan mundur denda. Berapa? 5. Bujur lah. Bujur, baik. Delisa, mudah-mudahan diberkahi Allah. Dah, julung sebelahnya. Nah, ente. Oh, karena boleh sama lah, Nabi yang belain. 5 Nabi. Kada boleh sama. Bila kada kau jawab kada boleh bulik. Idris. Apa lagi? Jibril. Ya ada. Kenapa Pak? Terserahnya jawab kan. Ada apa lagi? Sahril sudah nabinya bingung enaknya ampunnya dijawab sudah ada binian tadi kasihan. Bebinian tadi diam sedikit jawab akan begitu gilirannya bingungnya. Nah sekarang ganti aja sudah. Sebutkan 3 aja nama malaikat. Malaikat. Siapa? Mikail. Jibril ini nabi ke malaikat? Yakin nabi kan malaikat? Tadi jadi kan nabi. Jujur. Mikail. Jadi Mikail siapa lagi? Munkar Nangkir. Jibril tadi kenapa ditinggal? Mikail siapa lagi? Mikail. Jibril. Siapa lagi? Munkar. Yakin? Ini malaikat nabi? Malaikat. Baik. Jibril tugasnya apa? Apa Jibril tugasnya? Menyampaikan wahyu. Wahyu, baik. Jangan diberitahu. Yang kedua, apa tadi kamu jawab? Mikail apa tugasnya? Mencatat amal baik. Model kayak ada mutasi juga lah malaikatnya. Kepindahan no. Kada bapak kada bapak ikam kena insyaallah jadi orang alim insyaallah. Kada bapak. Nya ada ulama, bahari banyak kayak ulama-ulama yang mereka itu di masa tuanya baru benar-benar menjadi orang yang sangat insyaallah jadi orang soleh insyaallah. Jadi 3 adalah Mikail,
Mikail, kemudian siapa lagi? Jibril, Jibril, Mikail, Munkar ya lah. Munkar. Munkar Nakir. Tugasnya apa tadi Munkar Nakir? menanya Menanya apa? Menanya soal. Hah? Dah gini, diberi nyanyuk ya kamu garing pulang anak orangnya. Baik. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Cukup. Ada dua lagi. Dua lagi. Anak-anakku sekalian, sebutkan ini belum lagi nang di sini nih. Ini SMP kah? SMA kah? Antik juga nih. Pasti karena kau jawab jar. Pasti karena kau jawab jadinya. Oh pasti kau jawab. Baik. Tapi SMP lah bukan MTS. Aliyah. MTS. Baik. MTS bukan? Apa Aliyah? Ada satu peperangan yang di situ terjadi pertempuran antara ini sulit lah kerja dingin. Kelawasan bulikan yang kemikiran itu ada dapat. Kembali yang mudah-mudah aja dah. Engkak-anakan aja. Sebutkan 5 aja surah dalam Al-Quran. Ini taruh angkat tangan, nang lain lagi bergantian. Nyaring. Al-Malik Al-Qudus ya Riyam. 5 surah Al-Quran. Ayo kakak-kanakan binian ada kah? Atau yang itu di bawah tuh? Siapa? Kamu sudah jawab belum? Belum? Sudah belum? Sini kamu. Mik mana mik? Ambil. Oh ini. Udah. Diam. Nyakak kada dibaringi jatah juga kan? Jadi ada 5 surah-surah dalam Al-Quran, sebutkan aja 5 dari 114 surah. Apa aja surahnya? 1 Al-Ikhlas. 2 Ad-Duha. Ya. 3 Baqarah ya. 4 Al-Ikhlas. Iya. Ikam sekali lagi nyambat Al-Ikhlas Quranan sudah tuh. 3 kali nyambat Al-Ikhlas Quranan sudah. Al-Ikhlas, Al-Baqarah, Ad-Duha, apa lagi? Anas. Satu lagi. Berdiri. Satu lagi. Ayo. Apa? Satu lagi. Al-Fat. Hah? Al-Fatihah. Hah? Al-Fatihah ke Al-Fat? Pilih yang mana? Al-Fat. Yang mana? Al-Fatihah. Ya terserah Andika aja dah yang mana. Nah, mudahan diberkahi Allah Ta'ala. Mudahan jadi penghafal Quran. Jadi ahlullah wa khossatuh insyaallah. Yang terakhir sebutkan 3 saja nama istri Nabi Muhammad. Ini biniannya gini, kanakan binian mana nih? Kadang kanakan binian. Maju nak. Adakah binian? Adakah 3 saja nama istri Nabi? 3. Ayo maju.
Tuh siapa tuh? Ibu yang baju hijau depannya siapa tuh? Itu ini. Sudah maju kayak itu? Sudah maju belum? Belum. Sini. Maju sini, maju nak. Maju. Jangan betunjulan. Sudah. Ada kabinen jawab kereda? Di bawah adakah? Mana? Maju sini. Mana? Maju. Cepat. Ayo laju. Ika mah jadilah nyontek Google bisa salah. Oh jadi kakak ada. Oh kerja kelompok lagi. Ayo maju. Ikam apa kabar? Tetap maju sini. 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 Hah? Kada apa sini. Kenapa kada wani? 3-4 kali bolak-balik umroh nih. Nah. Kenapa? Kada apanya terharu. Kada apa Pak? Kada usah. Amun bingung juga kena nang itu kiau sini juga. Sini kada apa jangan takut sini nak. Julung mik. Kada apa. Sudah, yang ikam tahu aja. Ya, situ aja. Cukup situ. Julung mik. Oh iya, mik di situ. Baik tambah lagi banyak 50 baik. Julung. Apa nak? Yang kamu tahu istri Nabi siapa aja? Sebut kada apa? Kada apa? Mudahan ikam ahlak kamu kayak bini Nabi insyaallah. Siapa? Yang pertama? Gini. Ya. Aisyah. Ya bujur. Jangan takut bujur. Siapa lagi? Odijah. Nih kita main isyaratnya apa kayak Pak? Ya kenapa? Ya kenapa? Udah julung guru. Udah. Lah, dah bujur dah. Ini trik aja nih jangan-jangan nih. Ini gimmick aja ini. Aduh. Main isyarat aja. Jadi ini ininya nang nebak kita, nang nebak apa ujarinya. Aduh. Yang tadi anak maju tadi mana orangnya? Mana tadi anak maju? Sini Win. Berdiri. Win. Siapa nama istri Nabi Win? 3 Win. Jangan melihat ke situ. Nyakar tahu juga. Fatimah. Siapa tadi? Ingat mungkin yang pernah jadi bini Nabi bujur juga Pang. Pernah jadi bini Nabi. Tapi habis itu dicerain Nabi. Ya sudah kada apa-apa. Pernah jadi bini Nabi. Siapa lagi? Siti Hadijah bujur. Siapa lagi? Biar ikam ulang nang tadi kada apa-apa. Halimah. Aminah. Aminah. Kamu jangan dengar kakawalan nih kadang sengaja supaya kamu kada dapat duit, disalahkannya. Jangan. Siapa aja tadi? Kayaknya aja dah Siapa nama tadi? Bain. Erwin. Anu Jewin. Ndak nomor keberkahan. Satu surah aja dalam Al-Quran bacakan surah apa yang hafal? Kada. Ndak yang hafal aja Win, yang hafal Win. Satu surah aja. Terserah aja yang mana Win. Terserah aja. Jangan terlanjurinya sudah. Ayo Win baca bismillah Win. Ayo sama-sama. Jangan kadagin.
Kata Bapak. Al-Fatihah aja alhamdulillahirabbil alamin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bujur salah? Bujur, alhamdulillah. Bagi kawalan tuh. Nah, bagi Win. Jolong. Win. Nih keringat ikam nih. Ya, barakallahu baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sebagaimana gembira di sini digembirakan dalam surganya Allah. Allahumma kama farrahtana fid dunya farrihna fil akhirah. Mudah-mudahan habaib kita diberikan kesehatan, panjang umur, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak mati kecuali dalam keadaan nusul khatimah ba'da tulil umur fi khairil afiyah. Mudahan segala dosa kita diampuni Allah, aib kita ditutupi Allah, dan mudah-mudahan kita berataan nang hadir ini insyaallah yang berisi hajat-hajatnya kabul, yang sakit diberikan kesembuhan kesehatan oleh Allah, yang berisi utang mudahan lunas, mudah-mudahan bahaji insyaallah dengan haji yang mabrur, umrah makbulah, dan mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawabihi salafus salih la hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ini yang ulun bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.